closing itu tidak melulu kepada penjualan, tetapi closing itu adalah tercapainya tujuan dari sebuah korporasi. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sudut pandang, sore ini saya berada di Dr. Coffee di kawasan Christopel Mihing, Kota Palangkaraya. Sebuah kafe yang cukup nyaman untuk kita beristirahat atau kongko-kongko, ngopi dan sebagainya. Kita akan melakukan sharing dalam channel YouTube Sudut Pandang Ade Harsono. Oleh karena itu kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Cekidot. Dalam hidup, kamu harus berani mengambil langkah. Harus terus maju, tak kenal lelah dan pantang menyerah. Resiko kegagalan itu pasti akan ada, tapi kamu jangan takut. Kamu harus menyiapkan taktik yang jitu dan memahaminya Untuk bisa menjawab dan mengalahkan setiap tantangan yang ada. Ngerti ya? bukan hanya taktik untuk menang dalam setiap pertandingan, juga taktik untuk masa depan. Dengan tabungan emas, pegadaian, keresahan, dan risiko kegagalan yang akan datang bisa berkurang. Karena saya sudah merasakan manfaatnya, saya juga membagi pengalaman berinvestasi ini kepada orang di sekitar, pada keluarga dan pemain-pemain saya, agar mereka bisa mengatur gaya hidup, terutama soal keuangan sejak dini, berusaha dalam menggapai mimpi-mimpi. Apalagi dengan aplikasi pegadaian digital yang memberikan kita banyak kemudahan. Jadi yakinlah mimpi akan jadi nyata dan masa depan di depan mata. Oke, ayo kita latihan lagi, go! Baik sahabat sudut pandang, sharing session kita pada sore hari ini adalah bagaimana cara dan teknik kita bernegosiasi sehingga tujuan dan value dari perusahaan itu akan dapat meningkat dengan cara dan teknik negosiasi yang kita lakukan. Bukan rahasia umum lagi dalam sebuah komunikasi bisnis, teknik negosiasi adalah memegang kunci yang sangat penting di dalam pelaksanaan operasionalisasi korporasi atau bisnis korporasi. Karena tanpa kita bisa melakukan negosiasi dengan baik, maka saya yakin tujuan closing kita tidak akan tercapai. Closing itu tidak melulu kepada penjualan, tetapi closing itu adalah tercapainya tujuan dari sebuah korporasi. Sahabat sudut pandang yang berbahagia, ada teknik yang kita kadang lupakan dalam bernegosiasi adalah bagaimana kita mempelajari profil bisnis, profil perseorangan dari orang yang kita akan ajak negosiasi. Ini sangat penting karena dengan mengetahui lebih banyak lagi, lebih dalam lagi kondisi atau profil bisnis, kita dapat menentukan seberapa jauh tujuan negosiasi kita, sehingga diharapkan dari negosiasi itu menghasilkan atau outputnya adalah win-win solution. Yang berikutnya adalah kita harus mempelajari juga atau mengetahui juga kekuatan-kekuatan yang kita miliki, sehingga dalam negosiasi itu kita bisa menyampaikan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sehingga akan bertemu dengan kekuatan yang dimiliki oleh negosiator yang lain, maka tujuan dari masing-masing korporasi bisa tercapai. Salah satu contoh misalnya kita akan melakukan negosiasi untuk kerjasama korporasi bisnis, maka kita harus mengetahui tujuan utamanya apa,
terus bagaimana hak dan kewajiban kita masing-masing, bagaimana cara menyampaikannya sehingga akan membuat output atau hasil yang win-win dan tercapainya hasil negosiasi yang berkualitas. Yang berikutnya, kita juga harus mempersiapkan jika negosiasi itu gagal, jangan membawa ekses atau dampak kepada hal yang lain. Kita harus terus mencoba melakukan renegotiation atau negosiasi ulang sehingga sampai bisa berhasil. Yang berikutnya, kita juga harus memahami kondisi internal dan eksternal masing-masing korporasi sehingga jangan sampai kita akan mengorbankan korporasi yang lain untuk menentukan tujuan atau hasil negosiasi yang kita harapkan. Mudah-mudahan tip ini akan kita lanjutkan, tetapi kita tunggu dulu, ada beberapa pesan yang akan disampaikan. Cekidot. Aku selalu semangat untuk menyambut matahari dan menyiapkan yang terkasih menjalani hari. Mengejar mimpi, menjadi wanita yang lebih mandiri. Membawa hubungan lebih rekat dari sebelumnya dan mengukir bahagia pada mereka yang tercinta. Karena mereka, semangat berinvestasiku tak pernah redup. Karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan membuka banyak pilihan. Aku pun akan memberikan semangat demi terwujudnya mimpi hari ini juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Sahabat sudut pandang yang berbahagia, bahwa yang harus kita hindari dalam melaksanakan negosiasi adalah jangan sampai kita melakukan dengan cara yang kaku atau bahasa-bahasa yang kaku. Jangan kita melakukan suatu totalitas yang sifatnya egois. Pokoknya itu harus kita hindari. Kita juga harus menghormati lawan negosiasi kita juga mempunyai kepentingan yang sama, sehingga win-win solution adalah jawaban untuk melaksanakan negosiasi yang baik. Saya berharap dengan tips yang ringan pada sore hari ini akan memperlancar proses negosiasi kita sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari negosiasi, dan lebih terutama lagi dapat meningkatkan value korporasi kita ya, di mata rekan bisnis, mitra bisnis, maupun di mata pesaing. Jangan lupa bahwa hidup itu adalah sejatinya persaingan. Oleh karena itu, menghadapi persaingan adalah salah satu kesiapan yang harus kita lakukan. Barangkali tip untuk bernegosiasi pada sore hari ini saya cukupkan sekian. Kita akan berjumpa lagi dengan channel YouTube Sudut Pandang Ade Harsono untuk materi-materi yang lain, tanpa bermaksud mengajari, tanpa bermaksud menggurui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini ada manfaat yang dirasakan oleh teman-teman sudut pandang semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.